Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Wilian Yudi Ardani dengan NIM 251101101127. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil esai analisis studi kasus filosofi pendidikan Indonesia yang sudah diberikan oleh dosen pengempu, yaitu Bapak Wayan Eka Paramita SPD MPD. Saya akan membahas hasil yang sudah saya esai yang sudah saya buat. Itu kasus perubahan kurikulum menuju student centered learning menunjukkan hubungan erat antara filsafat dan pendidikan. Filsafat menjadi dasar bagi arahan, nilai, dan tujuan pendidikan, sementara pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip filosofis tersebut. Seorang guru yang memahami filsafat pendidikan menyadari bahwa pembelajaran berpusat pada siswa bukan sekadar kebijakan, tetapi cerminan pandangan bahwa manusia adalah makhluk berpikir dan merdeka. Melalui filsafat, pendidikan dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab, disiplin dan kreativitas, serta memiliki relevansi metode pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman filosofis membantu guru menerapkan kurikulum secara bijaksana agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Hakikat filsafat dalam pendidikan modern berfungsi sebagai landasan berpikir kritis dan refleksi untuk menentukan arah, tujuan, dan makna pendidikan. Filsafat tidak hanya menjadi dasar teori, tetapi juga panduan nilai agar pendidikan tidak sekedar bersifat teknis. Dalam konteks student-centered learning, filsafat membantu guru menyadari bahwa peserta didik adalah subjek aktif yang belajar melalui pengalaman dan interaksi sosial. Sebagaimana pandangan progresivisme John Dewey, pendidikan modern harus berakar pada nilai-nilai seperti kebebasan berpikir, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keunikan individu. Tanpa landasan filsafat, pendidikan akan kehilangan arah. Dengan demikian, filsafat menjadi jiwa yang menjaga agar pendidikan tetap bermakna, berorientasi pada kemanusiaan, dan mendukung pengembangan manusia secara utuh. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan berperan sebagai dasar utama dalam pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pengetahuan merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan ilmu pengetahuan adalah bentuk pengetahuan yang sistematis dan dapat dibuktikan secara rasional maupun empiris. Dalam pendidikan modern, keduanya membantu guru merancang pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif melalui metode seperti project-based learning dan problem-based learning, namun tetap menuntut keseimbangan antara rasionalitas dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pengetahuan dan ilmu pengetahuan menjadi fondasi bagi pembelajaran yang adaptif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya serta kemajuan peradaban. Perubahan kurikulum menuju student-centered learning dapat dipahami melalui 3 landasan filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, pendidikan berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk berpikir dan berkembang, sehingga guru perlu menghargai keunikan setiap siswa, menghindari pembelajaran yang terlalu terpusat pada guru dan kebebasan tanpa arah. Secara epistemologis, pendidikan berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, di mana guru perlu menggabungkan pendidikan klasik, yaitu hafalan dan dasar pengetahuan, dengan pendekatan modern, yaitu pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi. Secara aksiologi, pendidikan harus menanamkan nilai moral dan kemanusiaan agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab. Dengan
memadukan ketiga landasan itu, guru dapat menciptakan pembelajaran yang seimbang antara pengetahuan, nilai, dan kemanusiaan. Perubahan kurikulum menuju student-centered learning menimbulkan benturan antara teori pendidikan klasik dan modern. Teori klasik berakar pada assimilisme dan premilisme, menekankan kedisiplinan, hafalan, dan otoritas guru yang bermanfaat untuk membangun dasar pengetahuan dan keteraturan, tetapi kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Sebaliknya, teori modern yang berlandasan progresisme dan konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui pengalaman, refleksi, dan kolaborasi, mendorong kreatif serta berpikir kritis. Namun, kebebasan tanpa arah dapat membuat siswa kehilangan fokus. Karena itu, teori modern lebih sesuai diterapkan, tetapi perlu dikombinasikan dengan nilai-nilai positif dan teoriistik seperti kedisiplinan dan tanggung jawab, agar tercipta pembelajaran yang seimbang, bermakna, serta membentuk karakter dan etika yang kuat. Sekian hasil esai yang sudah saya dapatkan, dan terima kasih. Om Santi.